Halo kawan-kawan, kembali lagi di Ngobas. Loh, kok ngobas? Lagi di apa? Puasa sama nih. Buasa songonon. Nah, jadi program Buasa Songon ini adalah kita Puasa songoni, puasa songonan. Buasa Songon ini Puasa songonan. apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, kita mempertanyakan sesuatu yang ada di sekitar kita ataupun hal yang ada di sekitar kita, kenapa itu terjadi. Nah, hari ini kita membahas apa? Kenapa ada orang yang hobinya ngutang? Lah, kalau menurut orang kenapa tuh orang yang hobi ngutang? Karena nggak punya duit. Iya, kan harusnya nggak ngutang. Kalau nggak punya duit nggak usah utang. Karena ini kali ya, mungkin yang pertama tuh lebih besar pasak daripada tiang. Nah, jadi orang yang ngutang itu lain kalau misalnya dia ngutang untuk investasi ya, itu suatu hal yang berbeda. Ya, Tapi ini maksudnya ngutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. ya gitu. Ya itu karena dia gaya hidupnya tuh lebih besar gitu daripada lebih besar pasak daripada tiang. gaya hidupnya tuh dia lebih besar gitu. Dia bukan mengalokasikan dana yang dia punya itu untuk hal-hal yang memang menjadi kebutuhan gitu. Jadi ya itu dia kurang bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Tapi boleh nggak utang? Boleh. Kalau misalnya gini, dia mau utang untuk makan, untuk beli makanan, atau untuk katakanlah untuk beli sembako atau yang hal-hal pokok. Kalau orang tuh pinjam samaran dikasih tidak? Tergantung sih. Tergantung apa ini? Tergantung ininya, situasi kondisinya. Ini kalau orangnya memang benar-benar nggak punya uang sama sekali, tapi dia janji, aku janji bulan depan atau minggu depan dia balikin. Dia mau beli beras, misalnya, untuk makan nggak ada lagi nih uang. Ya tergantung orang itu siapa. Ya kan nggak mungkin kita meminjamkan uang sama orang yang kita nggak percaya atau kita nggak gitu kenal gitu kan. Nah kalau memang orang itu memang sangat-sangat membutuhkan dan kita tahu bagaimana kondisi perekonomiannya, ya nggak ada salahnya sih meminjamkan gitu. Tapi kalau kita tahu dia nih orang yang konsumtif, misalnya nih tiap hari fotonya tuh statusnya, story-nya mungkin di WA, di Instagram, statusnya makan di sini, makan di sana, ya tiap hari tuh makannya di luar. Terus ngutang buat beli beras kan itu nggak masuk akal. Pernah ada ketemu orang seperti itu nggak? Banyak. Jadi mau ngutangin orang nggak? Mau. Tapi lihat-lihat orang. Iya. Lihat orang dan lihat apa yang menjadi kebutuhan. Urgensinya. Urgensinya. Jadi sebenarnya utang boleh ya. Tapi sesuai itu tuh apa? Butuh atau enggak gitu ngutangnya. Tujuannya untuk apa? Nah, kalau abang kan dulu kan sering diutangin sama orang. Orang sering berhutang. Nah, itu banyak motif, banyak modus. Ada bilang untuk susu anak, ada bilang untuk bayar apa. Nah, yang aneh terbaru nih. Dia mau hutang untuk bayar Shopee Pay. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu kan sama kayak kredit card. Kredit, ya. Nah, artinya kan dia konsumtif dong untuk bayar itu. Nah, jadi dengan berbagai alasan mau gadaikan STNK atau jaminannya apa kalau itu jam atau apa gitu. Jam dia atau SNK motor. Nah, abang kan nggak kasih nih, nggak kasih pinjaman. Karena nggak masuk akal. Karena Shopee Pay Later itu kan jelas dia pasti dia belanja kan, untuk hal-hal yang belum tentu perlu. Nah, dengan menggadaikan itu, terus abang nggak kasih,
Dan jawabannya lebih unik lagi, lebih lucu. Aku kira abang udah kaya. Lah, emang? itu sindiran atau apa? Ya mungkin sindiran. Atau mungkin kekecewaan, nggak tahu juga. Tapi menurut abang, emang orang kaya harus meminjamkan uang sama orang seperti itu? No, enggak. Orang kaya biasanya uangnya diputar. Iya, lebih produktif malahan. Iya, dia harus menghasilkan gitu. Jadi uangnya tuh gimana caranya supaya dia bisa menghasilkan itu kalau orang kaya ya. Orang yang bukan orang yang kaya juga sih, maksudnya orang yang pintar, orang yang cerdas gitu, yang bisa mengelola keuangan itu biasanya gitu. Ya, dan orang mental kaya. Mental kaya yang tahu investasi. Kebanyakan kan orang-orang sekarang kan yang penting gaya dulu. Karena banyak juga orang yang mungkin sudah kaya, ya udah kaya dari lahir. Itu berkat. Kaya dari lahir. Tapi karena dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, ya akhirnya mungkin dari orang tuanya kaya, giliran dia ngutang. Ya benar, itu fakta kok, banyak terjadi di sekitar kita kan. Kalau abang sih kalau meminjamkan orang itu lihat dulu. Apa yang dilihat? Kedekatan. Pertama kali kedekatan, terus kedua urgensi. Dekat tapi abang pikir itu tidak urgent, itu tidak akan abang pinjamkan apapun alasannya. Kedekatan itu berkaitan sama trust atau enggak? Iya, abang dekat sama dia dan abang percaya sama dia. Dan itu sudah banyak orang. Mungkin nanti kawan-kawan yang nonton tahu lah siapa. Aku sampai pusing kalau dia udah tanya, ini ada orang mau pinjam uang. Mungkin kayaknya setelah married nggak ada lagi yang pinjam uang. Ada mungkin 1-2. Ada yang mau pinjam tapi nggak ada yang pinjamin kan. Karena istrinya macan. Nah, itu tadi kita lanjutin tadi. Nah, kedekatan. Pertama, abang pinjamkan. Kalau abang sudah trust sama dia, sudah percaya, dan juga dekat. Tapi kalau dia melanggar perjanjian, artian gini. Jadi tanggal sekian, tapi nggak dipulangkan. Mangkir. Itu nggak akan abang pinjamkan lagi, apapun alasannya. Ya. Karena abang paling sebel sama orang yang itu, yang nggak ingkar janji seperti itu. Apalagi nggak ada kabar ya. Nggak ada kabar. Nah ini nih kebanyakan orang yang ngutang nih, pura-pura bodoh, pura-pura lupa ingatan. Ya kan bodoh kan orang bodoh. Ya apa ya? Utang apa? Pas butuh. Baik sekali. Ya baik sekali. Tapi ketika udah dipinjamkan, wah sok-sok nggak tahu. Lupa. Amnesia. Kebanyakan orang utang emang itu. Satu konsumtif, kedua itu karena kemakan gaya, ketiga itu ya karena perilaku boros itu tadi. Ikut-ikutan orang juga bisa. Iya, lucunya lagi kebanyakan orang ngutang gara-gara judi. Wah, judi online. Kecanduan. Bahkan sampai ini no offense lah ya, no offense. No mention. Dan tidak mention apa-apa juga. Beli pulsa pun ngutang. Ya, pengalaman pribadi. Itu gimana sih Pak? Punya handphone tapi nggak bisa beli pulsa. Pulsanya harus ngutang. Ya, kadang tuh agak-agak bingung ya. Karena kenapa kita bahas topik ini? Karena ya itu pengalaman pribadi. Banyak orang yang menghubungi suamiku gitu ya, menghubungi dia untuk ngutang. Kadang-kadang aku sampai bingung gitu ya. Soalnya aku pribadi seorang guru yang ya orang lain mungkin ya kita semua tahu gitu ya bahwa gaji seorang guru itu kan nggak besar ya. Tapi aku ya puji Tuhan bisa mengolah gitu. Ya memang aku mungkin nggak bisa sama dengan orang lain. Kita kalau misalnya kita harus tahu gitu. Kita harus tahu gaji kita itu berapa. Penghasilan kita berapa itu kita harus tahu.
lalu kita kelola dengan baik gitu. Kalau misalnya setiap bulan tuh pengeluaran kita apa tuh, ya kita sudah buat pos-posnya gitu. Misalnya untuk bayar financial planning. Ya, bayar yang ini sekian, bayar ini sekian. Untuk bensin berapa, untuk makan berapa. Ya, kebutuhan. Kebutuhan. Nanti yang ditabung berapa. Dan wajib ada saving. Ya, setiap bulan tuh harus saving. Ya, jadi berapapun itu. Jadi ketika kita sudah saving ya setiap bulan, kita tuh kalau misalnya ada pengeluaran yang mendadak gitu ya, yang di luar dugaan, kita sudah punya tabungan kayak gitu. Kadang suka bingung kalau orang, ya ini tanpa menghakimi ya, karena ada memang orang yang memang ya kebutuhannya memang besar. Mungkin dia tulang punggung keluarga. Itu ada juga waktu itu ada juga beberapa kawan yang pinjam ke abang memang karena dia memang tulang punggung keluarga. Ya, itu beda hal. Itu beda soal. Beda soal. Tapi kalau misalnya nih dia belum menikah sendiri, gajinya untuk dirinya sendiri, dimakan sendiri lah istilahnya. Dia nggak beli susu anak, dia nggak beli beras untuk keluarga, tapi untuk kebutuhan dia sendiri. Terus pinjam uang ya yang nominalnya tuh mungkin cuma 50 sampai 100 ribu. Kadang-kadang aku pribadi suka bingung gitu ya. Kenapa ya orang bisa sampai saldonya tuh bisa sampai 0 gitu. Lain kalau misalnya dia sudah berkeluarga, dia punya anak, harus disekolahkan, harus dibeli pampersnya, susunya. Terus mungkin orang tuanya sudah tua, tidak bisa bekerja lagi sehingga dia juga harus menanggung kebutuhannya. Ya itu lain kondisi gitu ya. Itu mungkin kita masih bisa mengerti kayak gitu. Dia misalnya pinjam sekian ratus ribu nanti dibayar ketika gajian tuh ya kita masih masuk akal gitu. Tapi kalau masih sendiri terus utangnya banyak, ya bingung juga sih. Karena nggak tahu ya, mungkin karena aku pribadi sih dari keluarga yang memang diajarkan untuk menabung, menabung lah dulu ya, nggak usah invest ya, menabung dari kecil kayak gitu. Kalau mau apa-apa, seberapapun itu ya. Kalau mau apa-apa harus nabung. Aku nggak pernah beli handphone itu kredit. Nggak pernah kredit dan nggak pernah dibelikan orang tua. Handphone itu ada sekali sih diberikan, itu pun waktu masih SMA ya. Setelah itu kuliah aku mau ganti handphone itu aku beli sendiri. Sebenarnya orang tuaku bisa-bisa aja membelikan handphone, bisa-bisa aja. Tapi mereka selalu bilang kalau kamu mau sesuatu yang lebih, ya kamu nabung kayak gitu. Jadi memang dari remaja gitu ya, dari kecil lah sudah dibiasakan nabung gitu kayaknya ya. Ya itu kadang-kadang kebiasaan. Dan juga sering orang ini menyamakan standar hidupnya dengan orang lain. Iya, nggak bisa. Kayak aku nih, ya gajiku mungkin lebih kecil daripada orang lain yang kerjanya yang PNS misalnya gitu ya, yang swasta lebih kecil, guru swasta lebih kecil daripada guru PNS. Ya kita harus tahu dan harus sadar diri kayak gitu. Kita jangan ngikutin orang lain. Kalau orang lain mungkin yang bisa tiap hari makan di luar atau bisa tiap hari GoFood, ya beli boba segala macam, beli boba ya, kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Kalau misalnya kita tahu nih gaji kita sekian, kalau misalnya kita tahu kita tidak bisa beli makan di luar setiap hari, ya kita bawa makanan dari rumah, bawa bekal dari rumah. Jangan pula sudah tahu gaji kecil terus gaya hidupnya mau sama dengan orang yang besar gitu. Itu nggak masuk hitungannya. Ngeri kan? Ngeri. Terus kadang ada orang yang gini, ketika awal bulan terima gaji hidupnya foya-foya tuh. Iya. Habis itu 3 hari kemudian habis itu baru dia menderita makan telur Indomie. Iya. Fakta itu, fakta. Kalau aku pribadi ya selalu dipesankan sama orang tuaku, sama mama gitu ya, selalu dibilang apa? Awal bulan, akhir bulan harus sama. Ada uang, nggak ada uang harus sama. Jangan sampai orang lain tuh tahu kamu ada uang
Dan jangan sampai orang lain tahu kamu nggak ada uang. Jadi hidup tuh biasa-biasa aja. Mau ada, mau tidak ada, biasa-biasa saja. Biaya hidup sebenarnya murah sih, biaya hidup. Murah, gaya hidup yang besar. Gaya hidup yang sangat besar. Bahayanya lagi nih kalau pinjam kayak pinjol, itu kan wah itu bunganya udah tinggi. Udah gede-gedean. Malu lagi. Malu pula lagi. Ada juga nih contoh kawan kemarin. Dia mau entah mau untuk apa. Jadi buat slip gaji sampai berapa puluh juta gitu. Tetap nggak terima. Artinya apa? Artinya dia banyak utang dong. Puluhan juta nggak diterima. Nggak terima juga. Nggak tembus juga. Markup gaji ya. Markup gaji. Tapi sudah dibuat sampai 20 juta tapi tetap nggak lolos juga. Artinya something dong. Dengan keuangan itu ada apa-apa dong. Iya. Nah, jadi buat kawan-kawan ya, ini kenapa kami buat ini? Karena bukan berarti kita udah kaya ya. Ya bukan berarti kami udah kaya, tapi akan kaya. Harapannya. Tapi kita semua memang harus punya mental kaya. Ya. Karena kalau kita nggak punya itu, selamanya kita akan seperti ini. Maksudnya ya akan segini terus, minjam segala macam. Nabung nggak harus besar kok. 1.000 pun itu kalau kalian bisa sisihkan setiap hari itu nabung juga. Ya, sebulan udah 30.000. Iya, udah nabung juga. Setahun udah 300.000. Dan stop kebiasaan yang tidak perlu. Contoh merokok itu kan bang nggak biasa, mulut masam. Lah aku mantan perokok, aku bisa stop tanpa tidak ngaleng-ngaleng. Orang sering nanya, kok bisa bang berhenti? Caranya gimana? Caranya berhenti merokok. Iya, karena rokok itu kan lumayan ya. Lumayan. Bungkus itu bisa 20 ribuan. Bisa 20 ribuan. Itu satu hari satu bungkus 20.000 kali 30 hari. Udah berapa? Kali 30 aja udah 600.000. Belum lagi kebiasaan yang lain. Simpan di bank 600.000 kali 1 tahun itu udah 6 juta. Bisa DP rumah. Udah bisa DP rumah. Juga kebanyakan orang-orang yang ngutang itu hidupnya nggak akan kemana-mana. Ya di situ-situ aja. Gali lubang tutup lubang. Dan pasti mereka tidak punya investasi segala macam. Padahal investasi itu harus dimulai. Nah kalau utang untuk investasi setuju kan? Setuju. Contohnya apa? Utang untuk investasi itu setuju ya, tapi dalam batas wajar. Jangan pula memaksakan diri. Jangan pula memaksakan diri. Kalau maksudnya ini dalam hal apa? Dalam hal contoh dia kerja dan butuh motor. Motor itu kan salah satu investasi dia untuk kerja. Boleh. Menurut aku sih kalau misalnya dia ngutang ya, misalnya pakai leasing atau kredit gitu, selama itu untuk hal yang menghasilkan nggak masalah sih. Yang misalnya dia kredit motor untuk Grab, Gojek atau Maxim, nggak apa-apa kan. Dia menghasilkan uang dari situ. Atau kredit mobil ya, kalau sanggup bayarnya sih nggak masalah ya. Harus ada perhitungan yang matang gitu. Kayak misalnya nih kredit mobil tapi mobilnya direntalkan gitu ya. Nanti mungkin dia udah punya mobil, dia mau nambah lagi, nambah armada gitu, dikreditkan ya nggak masalah gitu. Kredit rumah ya nggak masalah gitu, nggak masalah sih, asal kita tuh kredit bukan untuk hal-hal yang menurut aku sih masih bisa kita beli sendiri ya. Misalnya kayak handphone. Handphone itu kan harganya ya kita sesuaikan lah dengan budget gitu. Jangan kita mau handphone harga 7 juta terus kita tahan kredit gitu demi dapat handphone harga 7 juta. Soal yang mobil iPhone. Kalau memang uang kita cuma ada 1,5 juta misalnya, ya udah beli aja handphone yang harganya 1,5 juta daripada kamu mau handphone 7 juta kamu kredit selama 1 sampai 2 tahun, itu bunganya sangat-sangat lumayan gitu. Nah, bunganya itu sebenarnya bisa kita tabung kan. Nah, itu. Tapi kalau kayak motor, mobil, rumah, menurut aku sih selama itu untuk investasi dan mampu bayarnya nggak masalah sih. Asal jangan ambil kredit motor, ambil kredit rumah, ambil kredit mobil, tahu-tahu nggak bisa bayar. Harus bijak itu juga, salah ya. Investasi harus bijak juga. Karena aku pribadi termasuk orang yang sebenarnya menghindari kredit.
Iya. Karena bunganya itu sangat-sangat lumayan. Nah, jadi biasanya tuh mensiasatinya tuh dengan pinjem ke orang terdekat. Nah, misalnya mau beli sesuatu yang seperti motor ya, kan belasan juta gitu ya. Terus uang masih ada separuhnya mungkin. Ya pinjem dengan orang tua misalnya. Itu kan nggak berbunga. Ya nggak berbunga gitu, nanti baru kita bayar gitu. Karena bunga di leasing itu lumayan gitu. Kalau kayak rumah sih ya nggak masalah sih, karena itu kan untuk jangka panjang ya, investasi juga itu. Atau tipsnya kalau dari abang sih, kalau contoh misalnya butuh handphone, kalau uangnya misalnya cuma 900.000, caranya yang handphone second yang masih tangan pertama kan banyak tuh. Atau kayak motor juga, kalau motor second nggak mesti baru, itu solusi. Mobil second. Yang secara kualitas masih bagus gitu, nggak mesti beli yang baru kan. Kalau aku sih untuk kendaraan gitu, aku lebih mentingin fungsinya. Iya, bukan merek. Fungsinya. Bukan merek, bukan data kekayaan. Kita beli mobil baru, hari ini baru, besok udah second. Ya. Harga jualnya pasti turun. Kalau mau berinvestasi, investasilah di hal-hal yang naik terus. Contoh boleh kayak emas, tanah, rumah. Kayak apa yang lain bisa kayak tas-tas branded nanti yang bisa dijual lagi, atau jam-jam branded. Nah, gitu aja sih kawan-kawan. Jadi kesimpulannya apa nih? Kok ngutang? Kesimpulannya apa? Berarti yang pertama kita harus punya manajemen keuangan yang baik. Oke, satu. Terus yang kedua, kalau kita punya uang, ya ketika kita mendapatkan uang, kita harus punya financial planning yang baik gitu ya. Harus tahu nih pos-posnya kemana. Terus yang ketiga, jangan gaya hidup tuh jangan latah lah pokoknya. Ya, pokoknya gaya hidup tuh jangan ngikutin orang gitu. Sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Karena standar setiap orang beda-beda kawan-kawan. Jadi kalau kalian ngikuti standar orang lain, itu kalian bisa mampus. Betul. Jangan lihat orang lain tiap hari jajan boba, terus kita mau jajan boba juga. Karena boba tuh ya kalau satu berapa tuh 30.000 ya? Itu ya 25 atau 30.000. Kalau kita belanja di pasar, ya, kalau udah jadi ibu-ibu baru ngerti. Dulu pun aku waktu masih belum menikah tuh nggak ngerti gitu kalau uang segitu tuh ternyata bisa untuk makan berapa hari. Itu boba 30.000. Ya cuma minum sebentar itu bisa dapat 30.000 tuh bisa makan 2 hari. Beli tempe, tahu gitu ya, beli ikan sekilo ya. Ikan sekilo itu kalau untuk sendiri bisa makan sampai 5 hari cuma nggak habis-habis. Nah itu gitu, kita harus belajar belajar bijak kayak gitu, menggunakan uang. Selagi kita no offense ya, tidak ada menyerang siapapun. Berarti kita orang yang nggak pernah ngutang, pernah ngutang. Kami ngutang rumah sekarang di BTN. Pernah ngutang, pernah. Tapi maksudnya itu kadang-kadang ya itulah ya, agak-agak menggelitik aja kalau misalnya melihat orang yang ngutang untuk hal-hal yang tidak perlu. Contohnya tadi kayak mau bayar Shopee Pay tadi. Ya. Banyak lah yang lain. Oke. Nah, kawan-kawan, kenapa ngutang? Mungkin nanti bisa kalian buat di kolom komentar. Boleh juga kalau ada ide topik yang mau dibahas untuk next video, ya teman-teman boleh komen juga di komen. Jadi sampai jumpa di Buasa Songonan. Dadah.